Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Semoga ke dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara pengajuan daftar usulan angka kredit untuk kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B. 3A ke 3B ini adalah pengajuan kenaikan pangkat yang pertama kali, karena ini saya kondisikan bahwa pengangkatan guru dari ijazah sarjana diangkat menjadi guru otomatis dengan golongan pangkat 3A dengan pangkat guru pertama. Jadi merupakan penyusunan atau pengusulan angka kredit untuk kenaikan pangkat yang pertama kali. Baik, langsung saja saya contohkan. Misalnya saja SKPNS guru yang bersangkutan adalah terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2019 dan akan mengajukan kenaikan pangkat pada periode tahun 2022, yaitu pada pengusulan periode per tanggal 1 Juli 2022. Apakah yang bersangkutan nanti bisa dipertimbangkan untuk kenaikan pangkatnya atau tidak? Mari ikuti bersama-sama video ini sampai dengan selesai. Sebelum mengisi dupa ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai acuan. Adalah yang pertama adalah Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Acuan yang kedua adalah Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kemudian yang harus kita jadikan acuan juga sebagai dasar adalah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3/5/PP tahun 2010 dan nomor 14 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Baik, kita mulai saja dari pengisian format daftar usulan angka kredit guru. Pertama kali yang kita isikan di dalam aplikasi ini adalah golongan pangkatnya 3A. Kita isikan di sini. Kita isikan masa penilaian bulan. Ini saya isikan 1 April. Di sini adalah terhitung mulai yang bersangkutan diangkat sebagai PNS sampai dengan penilaian pada periode 30 Juni tahun 2022 yang akan datang di tahun ini. Ini saya posisikan kenaikan pangkat pengusulan angka kredit dalam satu kali kenaikan. Ada daerah yang menerapkan pengusulan angka kredit itu dilaksanakan per tahun, dan ini kali ini saya contohkan untuk pengusulan kenaikan pangkat atau golongan. Untuk tahun ini itu teman-teman otomatis akan terisi, diambil datanya dari sini. Otomatis di sini nanti akan otomatis terisi rentang pengusulan tahun ya teman-teman. Ini dari mulai tahun 2019 sampai dengan periode tahun pelajaran 2022. Berikutnya agar terisi nanti otomatis di sini ada kolom kepala sekolah, kemudian di sini adalah NIP-nya. Baik, saya mulai. Yang pertama kita isikan adalah nama guru yang bersangkutan. Di sini ada datanya. Kita isi semuanya. Sementara di sini adalah tanggal lahirnya. Di sini TMT pengangkatan PNS di 3A adalah tanggal 1 April tahun 2019. Di sini ketika kita isi nanti akan otomatis nanti memperhitungkan berapa tahun pengusulan yang akan kita lakukan sampai dengan tahun berapa kita membuat usulan rupa tersebut. Jadi di sini adalah dari tahun
dari tanggal 1 April 2019, kita usulkan nanti kenaikan pangkat per 1 Juli tahun 2022. Untuk menghitung masa kerja, karena yang bersangkutan diangkat dengan masa kerja golongan adalah 0 bulan 0 tahun, maka di sini kita tulis 00. Jadi di sini juga kita tulis otomatis di sini ada 00 tahun. Karena perhitungan kita nanti per 1 Juli, maka otomatis di sini diperhitungan mulai dari 1 April 2019 di sini akan ketemu masa penilaiannya adalah 3 tahun 3 bulan. Jadi 3 tahun 3 bulan ini dihitung dari 1 April 2019 sampai dengan 1 Juli tahun 2022. Kalau dihitung jumlah berapa tahun, maka di sini menemukan 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan ini kita selainkan di sini, teman-teman. 3 tahun 3 bulan, maka nanti akan terjumlahkan di sini. Karena masa kerja golongan awalnya adalah kosong, maka di sini adalah jumlahnya tetap 3 tahun 3 bulan. Selanjutnya di sini kita isikan ke masa kerja baru, yaitu 3 tahun 3 bulan, begitu. Untuk berikutnya ini mulai kita isikan ke unsur-unsur yang dinilai. Yang pertama adalah unsur utama, teman-teman. Unsur pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini karena yang diangkat adalah dengan ijazah sarjana atau diploma 4, nilai angka kreditnya adalah 100. Ini kita isikan di sini untuk nilai ijazahnya adalah 100. Sebelumnya karena ini karena yang angka kredit golongan lamanya adalah kosong, maka kolom untuk yang lama ini kita kosongkan, teman-teman, karena memang belum pernah mengajukan angka kredit. Kita isikan di usulan baru di sini, teman-teman. Jadi usulan baru di sini ijazah adalah 100. Berikutnya sesuai dengan Permenpan Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya, di sini ada beberapa tugas tambahan, yang mana di sini tugas tambahan yang pertama adalah menjadi pengawas penilaian, yang kedua adalah menjadi guru kelas. Menjadi tugas tambahan ini, tugas tambahan sebagai pengawas penilaian evaluasi terhadap proses hasil belajar adalah 2% dari angka kreditnya. Untuk golongan 3A, teman-teman, angka kreditnya adalah 10,50. Ini kita ambil dari angka kredit sesuai dengan Permenpan nomor 16 tahun 2009. Untuk golongan 3A dengan kriteria baik, nilai angka kreditnya per tahun adalah 10,50, teman-teman ya. 10,50 ini kita tuliskan di sini 10,50 karena yang kita usulkan adalah 3 tahun 3 bulan. Di sini tadi 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan itu adalah tahunnya 3, karena 3 bulan maka 3 bulan dibagi 12 adalah 0,25. Jadi di sini kita tuliskan tahunnya adalah 3,25. 3,25 tahun dikalikan dengan 10,50, hasilnya adalah 34,125. 34,125 ini dalam rentang waktu 3 tahun kita tuliskan di sini, teman-teman, menjadi nilai melaksanakan proses pembelajaran. Jadi angka kreditnya selama 3 tahun,25 adalah 34,25. Selanjutnya sebagai tugas lain yang relevan ini adalah menjadi pengawas penilaian. Nilainya adalah 2%. 2% ini juga berdasarkan kepada Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan guru dan angka kreditnya. Kita isikan di sini 2%
dari jumlah angka kreditnya adalah 34,125, jadi hasilnya 0,683. Tugas yang relevan yang kedua adalah misalnya saja yang bersangkutan adalah guru kelas, maka guru kelas itu nilai angka kreditnya adalah 5% dari unsur utama, yaitu 50% kali 50% kali 34,125, ketemunya adalah 1,706. Unsur utama 100 ditambah dengan nilai pembelajaran menghasilkan angka 136,514. Selain unsur utama, di sini yang bersangkutan melakukan pengembangan diri selama 3 tahun tersebut. Yang bersangkutan mengikuti pengembangan diri, yang mana pengembangan diri tersebut dengan waktu 30 sampai dengan 80 jam sebanyak 4 sertifikat atau 4 kali pelatihan. Karena di dalam rentang 30 sampai 80 jam, teman-teman, ini nilai angka kreditnya adalah 1. Karena 1 kali 4 STPPL nilainya adalah 4. Kemudian yang bersangkutan pada rentang waktu tersebut juga pernah mengikuti pelatihan yang jamnya adalah di atas 81, antara rentang 81 sampai 180 jam, 1 STPPL. Karena angka kreditnya 2, maka di sini 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Jadi dari nilai unsur pengembangan diri, yang bersangkutan mendapat nilai angka kredit 6, teman-teman di sini. Untuk selanjutnya, di sini ada unsur utama, teman-teman. Jadi dari unsur pembelajaran dan tugas tambahan ditambah dengan pengembangan diri, nilainya adalah, nilai angka kreditnya adalah 142,514. Untuk selanjutnya, unsur penunjang tugas guru, di sini yang bersangkutan adalah sebagai anggota aktif organisasi profesi, yaitu anggota PGRI, dalam rentang waktu 3,25, ini 3,25 tahun. Ini kita tuliskan di sini, kita kalikan 1 tahunnya adalah 0,75, maka hasilnya adalah 2,438. Sama juga seperti menjadi anggota kegiatan kepramukaan sebagai anggota aktif selama 3,25 tahun kali 0,75 angka kredit per tahun menghasilkan 2,438 poin. Selanjutnya ketika kita jumlah, di sini unsur penunjangnya adalah 4,875. Untuk sementara unsur utama dan penunjang nilai keseluruhan adalah 147,389. Untuk berikutnya, selanjutnya kita masuk ke lampiran 11. Di sini formatnya ada terusan tadi lampiran pendukung dupa. Kita teruskan saja di lampiran kedua. Lampiran kedua ini adalah sebagai surat pernyataan yang datanya diambil dari lampiran 1 ini. Di sini lampiran 2 ini merupakan rekapnya. Jadi nilai yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran, nilai angka kreditnya adalah 34,125 poin dengan kategori baik. Unsur penunjang adalah nilainya di sini. Ini untuk mempermudah, di sini ada kegiatan-kegiatan, nanti terus kita salingkan di sini. Berikutnya pada lampiran 3, di sini menerangkan diklat atau pengembangan diri yang bersangkutan. Satu misal tadi saya gambarkan bahwa mengikuti pengembangan diri, misalnya diklat IN mentor guru pembelajar, misalnya saja tahun 2019, 1 kali pelatihan karena rentang waktunya adalah 81 sampai
180, nilai angka kreditnya 2, kita tuliskan di sini angka kreditnya 2. 4, pengembangan diri yang lain karena masing-masing adalah di dalam rentang 30-80 jam, maka masing-masing mendapat nilai angka kredit 1. Jadi kalau kita jumlahkan nilai angka kreditnya adalah 6. Data 6 ini diambil dari sini tadi. Diambil dari sini tadi. Melaksanakan publikasi ilmiah karena yang bersangkutan tidak melaksanakan, karya inovatif juga tidak, maka kita kosongkan. Untuk lampiran 4 ini adalah unsur penunjang. Unsur penunjang seperti pada lampiran 1 tadi, ada 2 kegiatan yang diikuti. Di sini di lampiran 4 diterangkan apa saja kegiatannya, kemudian nanti ada keterangan bukti fisik yang harus dilampirkan di dalam DOPA ini. Jadi di sini untuk berikutnya adalah lampiran 5. Lampiran 5 ini adalah berupa rekap apakah yang bersangkutan berupa rekap dari nilai angka kredit yang kita ajukan. Format di sini adalah masa periode bulan mulai 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Lamanya adalah kosong. Nilai angka kredit yang kita ajukan tahun ini di sini adalah jumlah. Lantas apakah yang bersangkutan bisa naik pangkat ataukah tidak? Kita coba lihat pada tabel kenaikan pangkat sesuai dengan Permenpa nomor 16 tahun 2009, teman-teman. Seperti yang disyaratkan pada Permenpa ini, untuk golongan pertama 3A, nilai angka kredit kumulatif adalah 100. Kemudian nilai angka kredit yang hidup penuh adalah 50. 50 ini dibagi menjadi 45 sebagai unsur utama dan 5 sebagai unsur penunjang. Unsur utama ini adalah minimal, teman-teman ya, minimal 45, dan unsur penunjang ini adalah maksimal 5. Unsur utama 45 ini dibagi lagi menjadi kegiatan pembelajaran harus 42, sementara pengembangan keprofesian berkelanjutan di pengembangan diri 3. Lantas apakah yang bersangkutan sudah bisa dipertimbangkan kenaikan pangkatnya? Kita lihat nilai angka kreditnya. Dari unsur pembelajaran yang bersangkutan baru mendapatkan nilai 136. Ini artinya apa? Nilai pembelajaran ini harus minimal 42, teman-teman ya, 142. Sekarang ini baru mendapatkan nilai 136. Ini terdiri dari ijazah tadi adalah 100. Artinya nilai pembelajaran baru mendapatkan 36,513 sekian, teman-teman. Jadi yang bersangkutan walaupun ini nilai pengembangan dirinya yang dibesarkan adalah 3, tetapi yang bersangkutan mendapat nilai 6, ini yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan kenaikan ke 3B. Lantas misalnya di sini kita coba berapa tahun agar yang bersangkutan bisa naik pangkat. Ini misalnya saja masa periode ini saya ganti dengan sampai dengan 30 Juni tahun 2023 misalnya. Jadi rentang penilaiannya ini saya ubah mulai terhitung mulai 1 April 2019 sampai dengan 30 Juni tahun 2023. Ini masa kerjanya menjadi 4 tahun 3 bulan. 4 tahun 3 bulan ini kita tuliskan tahunnya 4 di sini, 3 bulannya adalah di sini. Jadi di sini ketika menjumlah karena masa kerja yang lama adalah 0, di sini 4, maka kita jumlahkan menjadi 4. Maka di sini menjadi 4 tahun 3 bulan, 4,25. Angka kreditnya menjadi 44,625. Untuk selanjutnya, untuk angka kredit yang lain juga mengikuti karena dia persentase dari 44 ini. Kita lihat lampiran 5. Lampiran 5 ini karena yang dipersyaratkan adalah 100
dari 142 yang dipersyaratkan, ini berarti yang bersangkutan sudah bisa dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke golongan 3B terhitung mulai 1 Juli tahun 2023. Begitu teman-teman, bagaimana cara pengusulan kenaikan pangkat golongan dari daftar usulan angka kredit dari golongan 3A ke 3B. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.